Start recording udah. Udah. Alhamdulillah. Ya. Oke kak, ini kita mulai kak, udah di record juga. Kamera roll action. Lagi menuju. Satu, Oke, satu, dua, tiga. Pagi sipil. Balik lagi nih sama gue Gibson Sipil 20 gua Radio Lingkungan 20 di bicara tentang sipil. bicara tentang sipil. Oke, jadi sebelumnya kita kemarin udah apa? Tadi sebelumnya udah nge-post Bang Given kan ya? Iya, kita tadi udah nge-post event ya tentang musik-musik juga ya Son ya? Ya juga. Musik juga. Nah, kita kan bertepatan mengingatkan lagi nih, kita tuh bertepatan di Proker Presma yang namanya Cafe Festival. Festival. Jadi tadi siang tuh kan kita udah nonton video performance gitu ya. Tadi malam. Tadi siang dong. Ya pokoknya tadi deh pokoknya. Nonton kan. Nah, sekarang kita balik ke seri BTS bersama Kak Alisa. Nah, jadi balik dulu nih buat Kak Alisa, perkenalkan diri dulu. Boleh kak dikenalin dulu ke warga-warganya. Halo, nama gue Alisa Syafira. Gue biasa dipanggil Alisa, gue dari lingkungan 19. Halo Kak Alisa. Nah kali ini kita bakal bicara-bicara tentang apa nih San? Topik kali ini nih. Nggak jauh beda sama Bang Given. Nggak jauh beda ya. Tapi mungkin ada beberapa perspektif tentang musiknya mungkin agak beda nih sih. Agak beda bener Ya, ya. beda. Nah mungkin kita bakal bahas tentang hobi Kak Alisa nih dalam bermusik. Tapi sebelumnya gimana nih kabar Kak Alisa sekarang? Lagi sibuk apa nih Kak? Alhamdulillah baik. Kuliahnya lancar, tapi memang beban akademisnya makin ke semester-semester atas kan makin berat juga ya. Jadi kalau sekarang kesibukannya pasti kuliah karena gue mahasiswi dan itu mah kerjaan yang full time job ya. Terus kesibukannya mungkin kalau secara non akademis memang gue bermusik, gue aktif di YouTube dan di Instagram. Terus abis itu di mungkin non akademis yang versi organisasinya tuh gue juga sekarang lagi ngurus platform namanya Envirosites. Itu platform edukasi lingkungan bareng temen gue anak lingkungan juga. Oh berarti kakak sering upload di IG sama di YouTube tuh cover gitu berarti kayak? Iya. Oh berarti boleh banget ntar kita taruh linknya linknya boleh nanti bisa kalian bisa nonton nih guys. Boleh banget. Nah sebelumnya mungkin kita lanjut ke ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Boleh. Jadi sebelumnya kan kita udah ngeliat nih Kak dari Instagram Kak Alisa sama YouTube Kak Alisa. Kan Kak Alisa banyak nih ngepost tentang video-video kakak main alat musik kayak gitar sama biola gitu kan ya. Terus kita boleh tahu nggak sih Kak gimana cerita awal mula Kak Alisa nih bisa tertarik untuk memainkan alat-alat musik ini gitu? Atau mungkin kenal dengan musik lah ya. Ceritanya tuh gimana? Boleh tuh Kak diceritain dulu. Oke, awal mula gue tertarik pada musik itu karena gue punya piano di rumah. Maksudnya lebih tepatnya nyokap gue punya piano di rumah dan itu pemberian dari ayahnya, which is kakek gue, almarhum kakek gue. Habis itu nyokap gue tuh sebenarnya les piano dulu waktu seumuran umur 11-12 tahun gitu. Tapi nggak lama, kurang dari 5 tahun udah berhenti. Terus jadinya ya udah pianonya kan ada aja gitu di rumah nganggur. Jadi sama nyokap gue atau sama kayak sepupu gue itu cuma main-main aja gitu di rumah, main-main piano. Terus ketika gue masih umur 4-5 tahun, itu kan nyokap gue tuh sering banget mainin piano gitu, kayak main biasa aja. Itu gue lama-lama tertarik juga buat main piano. Mainnya tuh bukan yang kayak dilesin, tapi mainnya sekedar mencet notes aja gitu. Sama ya iseng-iseng, misalnya kalau ada melodi tertentu ya gue nyoba-nyoba gitu di piano. Itu gue umur 4-5 tahun udah lupa, itu udah lama banget. Abis itu gue suka dibawa sama nyokap gue ke tempat les nyokap gue. Nyokap gue dulu sempet les biola juga, cuma sebulan doang. Dan itu gue akhirnya dilesin biola di situ karena
ya gue sering ikut nyokap gue les biola, terus ngobrol-ngobrol sama gurunya gitu. Mungkin gue dulu sebenarnya juga nggak terlalu ngerti, tapi ya tertarik aja dari situ, dan akhirnya gue dilesin. Itu gue umur 6 tahun dilesin biola. Abis itu ini lesnya tuh masih yang di Yamaha, gue belum pindah ke YPM. Gue pindah ke YPM itu umur 11 tahun gue di YPM. Terus akhirnya berlanjut sampai gue umur 19 tahun. Gue graduate di umur 19 tahun. Jadi kalau di YPM gue udah 8 tahun di situ. Terus 3 tahun sekitar 5 tahun gue pendidikan dasar, terus 3 tahunnya itu pendidikan lanjutan namanya konservatorium. Jadi itu mungkin bisa dibilang itu kayak setara diplomanya gitu. Sebelum S1 musik. Nah, gue selama di perjalanan di YPM ini itu mungkin agak sedikit campur aduk gitu ya dengan yang di gitar, karena gue punya hobi juga di gitar, dan di gitar ini gue awalnya tuh terinfluence dari Sung Ha Jung. Gue waktu itu nonton Sung Ha Jung kan di YouTube lewat gitu di home, tiba-tiba ada anak kecil main gitar. Si Sung Ha Jung waktu itu masih kecil. Terus ya udah gue nonton. Terus kok kayaknya mainnya keren banget ya. Gue kebetulan di rumah juga ada gitar nganggur gitu. Jadi di rumah gue tuh ada banyak beberapa alat musik tuh nganggur. Terus ya udah, daripada nggak dimainin mending gue mainin aja kan. Awalnya tuh iseng-iseng doang, penasaran gitu. Terus akhirnya ya udah kebawa gitu aja. Sambil gue sekolah musik di EPM, sambil sekolah juga SMA gue ngambil IPA. Terus sambil hobi juga di gitar. Jadi di gitar bisa dibilang gue banyak manggung sana sini, terus nyoba hal-hal baru, ngeband gitu segala macem. Tapi di biola gue tetap masih konser secara klasik juga, sekolah musik yang proper, belajar teori-teori gitu segala macem. Dan gue juga sebagai pelajar SMP SMA yang pada biasanya juga. Jadi mungkin di situ itu fase yang agak campur aduk lah ya, karena banyak banget transisi yang gue hadepin, dan gue rasa ini sejumlah transisi yang ngajarin gue tuh untuk cepet adaptasi gitu. Jadi ya itu sih cerita gue awal tertarik musik, terus sampai sekarang udah graduate dari EPM ya, alhamdulillah sekarang masih jalan sih, dan masih ngalamin transisi itu. Oh, berarti kakak itu les musiknya tuh lebih ke biola kayak, bukan ke gitar ya justru ya? Iya. Berarti kalau gitarnya kakak lebih ke otodidak, nyari-nyari sendiri gitu ya kak? Itu kan kalau gue lihat dari cover kakak di Instagram tuh main gitarnya udah next level banget. Next level banget, parah sih. Udah beda banget tuh. Dan itu bener awal mulai tuh dari yang video apa Jonghoon ya? Sung Ha Jung. Dari Sung Ha Jung nggak awalnya. Itu tahun berapa kak berarti awal mula kenal gituan? Maksudnya waktu gue suka Sung Ha Jung apa gimana? Kayak mulai nonton dari Sung Ha Jung nih, terus mulai kakak terapin di gitar, itu yang udah gila banget tuh. Itu dari tahun berapa berarti kak? Itu gue tahun 2012 awal deh, seingat gue. Oh udah ya, Sung Ha Jung. Berarti gue umur 11 tahun waktu itu. Berarti kakak di EPM juga, itu berarti udah lama banget juga ya kak, 9 tahun tuh ya? 8 tahun ya? Iya, 8 tahun ya. Oh, berarti setelah kakak yang... Kenapa? Dan itu ngepas, dan itu tuh ngepas gitu. Waktu gue masuk EPM, gue suka Sung Ha Jung, jadi kebetulan gitu ya? Gitu loh, sama-sama kayak gue serius di biola, tapi gitarnya tuh hobiin juga serius gitu. Ilmunya sinkron juga kan kak, dari les sama otodidak juga sinkron gitu kan ilmu-ilmunya. Gimana? Sorry. Kayak ilmu dari tempat les, terus buat kakak terapin otodidak di gitar itu sinkron gitu berarti kayak ilmu yang didapetin? Iya sinkron.
Nah, tapi keren banget nggak sih Son, kayak cerita-cerita awal mulai si Kak Alisa nih kayak menginspirasi banget nggak sih buat Iya, kita makanya kita. buat orang-orang yang mungkin mau belajar musik Nah, secara proper dan iya bener banget. itu boleh dicontoh buat tema Kalisa. Nah, karena jawaban kakak tadi nih, gue jadi kepo sih kak, kayak Betul. kira-kira gimana sih kak Alisa ini bisa ngembangin bakatnya sama potensi kakak yang punya ini dalam bermusik hingga sekarang ini tuh gimana tuh kak? Cara gue ngembangin bakat di musik ya. Mm-mm. Kalau gue alhamdulillah pertama kali banget gue mensyukuri ini karena ini yang buat gue sadar bahwa gue ternyata gue punya potensi dan ternyata gue bakat. Jadi yang paling pertama tuh disyukurin banget. Terus kedua ini juga nggak lepas dari peran orang tua gue dan keluarga dan teman-teman juga yang ada. Jadi karena udah istilahnya mungkin udah privilege gitu lah ya di bidang musik. Jadi ya gue nggak mau nyanyain ini. Terus akhirnya cara gue mensyukuri hal ini tuh adalah dengan gue tetap ngelakuin apa yang semestinya dilakuin gitu. Jadi misalnya ketika gue udah punya sesuatu di bidang musik, sesuatu tuh katakanlah apa ya, skill main atau karya di bidang musik, ya gue kembangin lagi gitu karyanya menjadi sesuatu yang ada meaningnya di orang-orang. Jadi gue kembangin dari sesuatu yang menurut gue ini meaningful buat gue, tapi gue kembangin lagi jadi sesuatu yang meaningful buat orang lain. Dan disinilah pemikiran itu dimana gue apa ya, gue bisa berpikir punya mindset bahwa musik itu tuh bukan sesuatu yang kita tuh jago-jagoan gitu, tapi justru musik itu bentuk ekspresi kita, dan ini ekspresinya bisa banyak banget gitu interpretasinya, dan orang-orang punya ceritanya masing-masing. Jadi di sini kalau gue ceritanya itu adalah gue mengekspresikan rasa bersyukur gue ketika gue dikasih bakat, gue dikasih talenta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Terus mungkin untuk sehari-harinya atau tiap waktu gitu gue ngejalanin musik gue tuh ngembanginnya harus kayak gimana lagi. Sebenarnya gue agak overthinking, beneran overthinking sih orangnya. Jadi apa ya, gue kadang-kadang suka malam-malam itu gue suka nulis. Terus nulis tuh apa aja gitu, terus ide. Kebetulan ada gitar, gue catet atau gue voice recorder. Terus ya udah kayak main-mainin melodi yang sekiranya yang ada di kepala gue tuh ya udah keluarin aja gitu. Dan tiap malam itu gue lakuin terus habis itu nanti kalau udah ada kesempatan untuk ngerekam atau ngumpul bareng keluarga, ngumpul bareng temen, ya gue ekspresiin itu. Atau mungkin nanti bisa gue tuangkan ke dalam aransemen gue, atau nanti misalnya gue punya lagu atau ya bentuk karya lainnya gitulah yang sekiranya bisa gue bagiin ke orang-orang yang memang meaningful buat gue. Berarti emang kita pertama juga harus bersyukur dulu ya kak ya, dan pasti kita juga harus punya lingkungan yang suportif gitu kan kak. Sama ini kayak gue ada pertanyaan nih kak. Kakak ini kan merupakan tipe orang yang yang mendalami ilmu permusikan secara proper secara kurikulumnya dari awal sampai tamat kan, bisa dibilang juga sampai habis. Tapi banyak juga musisi-musisi yang kayak oke, gue les musik tapi ya udah setahun nyampe setahun berapa bulan keluar dan gue memilih untuk otodidak, contohnya kayak dia gitu kan. Gue 4 tahun sih, gue betah. 4 tahun ya, tapi banyak juga yang nggak kayak gitu kan. Terus apa sih yang bikin kakak tuh konsisten dengan mengembangkan bakat kakak dengan cara ya udah gue les nih, mau suka nggak suka tetap gue les sampai tamat, itu yang bikin kakak termotivasi gitu apa kayak? Sebenarnya jawabannya lagi-lagi ke rasa bersyukur gue. Ketika gue udah disekolahin nih, udah difasilitasin dan udah dikasih privilege untuk manfaatin ini sebaik-baiknya, ya maka gue manfaatin ini sebaik-baiknya. Jadi nggak ada apa ya? Mungkin tuh nggak ada secret, nggak ada rahasia untuk gimana caranya gue konsisten. Jadi ya ujung-ujungnya gue balik lagi ke rasa bersyukur itu tadi. Gue bisa ngejalanin hari-hari gue, dan apapun yang gue usahain tuh ya balik lagi ke balik lagi ke tujuan awalnya, yaitu untuk ngekspresin rasa bersyukur itu.
Berarti emang kita kalau misalkan mau konsisten kita harus bersyukur juga ya Son ya. Iya betul juga, jangan gampang nggak puas juga. Iya, pokoknya jangan setengah-setengah lah ya Kak ya. Iya benar. Nah, tapi kira-kira selama kakak tadi itu tuh kayak ada tantangan tersendiri gitu nggak sih Kak waktu ngembangin minat lo di musik itu Kak? Iya pastinya ada, dan ini tuh sesuatu yang common yang dialamin sama gue dan teman-teman sekolah musik gue juga di situ, yaitu manajemen diri sih, manajemen apa istilahnya tuh scheduling. Mungkin kalau bahasa kerennya orang-orang tuh time management. Terus apalagi ya? Udah sih paling dua itu doang, self management dan time management. Dan menurut gue di sini tuh sangat amat krusial untuk kita bisa ngebagi-bagi waktu atau nge-manage diri sendiri. Itu benar-benar krusial banget, karena sebenarnya banyak banget kita ngalamin bentrok-bentrok sana sini kan. Dan juga beberapa kali di kelas tuh harus multitasking. Jadi gue tuh waktu itu pernah lagi mau ulangan fisika, tapi gue malah ngerjain PR dari YPM. Terus begitu gue di YPM, gue malah ngerjain tugas fisika yang dari kuliah gue. Jadi apa nyampur-nyampur gitu, dan gue tahu multitasking tuh bukan sesuatu yang benar, dan memang gue pada akhirnya nyadar gitu kalau selama ini yang gue lakuin tuh banyak banget ya salahnya, dan memang gue itu nggak sempurna pada saat ngejalanin itu. Cuma setelah ini berakhir, setelah ini semua selesai, tiba-tiba tuh jadi banyak banget sadar kalau oh iya, gue selama ini self management gue kurang bagus. Oh ya, berarti selama ini time management gue perlu diperbaikin. Jadi banyak banget ketidaksempurnaan yang pada saat gue ngebalance si dua sekolah ini tuh jadi pelajaran yang penting untuk di masa depannya. Jadi pada saat gue ngejalaninnya, itu tuh gue nggak sadar kalau gue itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Tapi ketika itu udah selesai, oh iya, gue perlu perbaikin ini semua. Terus alhamdulillah banget, itu ujung-ujungnya gue jadi gampang banget sih. Bukan gampang banget, istilahnya gue jadi terlatih banget lah untuk bener-bener separate urusan personal gue, urusan sekolah musik, urusan karir musik, urusan kuliah, urusan keluarga. Itu bener-bener gue tiba-tiba jadi bisa ngejagal semuanya lewat ketidaksempurnaan yang gue punya di masa lalu itu. Tapi kok dipikir nih salut banget gak sih buat Kak Alisa udah bisa bagi waktunya dan iya. konsentrasinya time managementnya gitu ya. Iya benar, apalagi Kak Alisa kan masuk sekolah SMA itu salah satu SMA favorit di Jakarta kan. Benar. Itu juga hebat banget sih. Nah mungkin dari struggle kakak tadi kayak yang waktu ngembangin minatnya gitu, selama ini kayak karya-karya Kak Alisa nih apa aja sih Kak yang udah kakak ciptain di dunia musik ini? Oke, kalau selama ini karena gue istilahnya tuh fresh grad gitu ya, gue baru lulus dari sekolah musik itu juga baru ya, baru setahun. Jadi karena pandemi juga, jadi selama ini karya musik yang gue punya itu adalah dengan ikut-ikut perform dan ikut-ikut konser, dan juga beberapa kali konser yang diselenggarain sama YPM. Dan disitulah gue bisa berkarya lewat suatu performance gitu. Jadi bentuknya bukan kayak gue nulis lagu, bukan kayak bikin aransemen, tapi karyanya itu berupa performing. Itu sampai tahun 2020 itu pandemi, terus gue akhirnya ngerasa kebingungan gitu. Gue nggak tahu nih mau nuangin kemana lagi karena konser-konser udah pada nggak ada kan. Jadinya akhirnya gue bikin YouTube channel di mana itu isinya aransemen yang udah gue bikin di kamar yang belum sempet dikonserin. Jadi ya udahlah, gue ngepost aja di YouTube. Terus itu isinya kebanyakan itu cover lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu internasional, tapi mostly sejauh ini yang gue bikin kebanyakan yang Indonesianya, karena memang tujuan dari YouTube channel gue sebenarnya untuk memperkenalkan lagu-lagu Indonesia yang dibawa dengan
uniqueness yang berbeda gitu. Karena gue Berbeda. yakin kalau misalnya orang-orang ngelakuin fingerstyle gitar itu mungkin aransemennya juga masih make yang yang dari luar negeri gitu, patokannya ujung-ujungnya kalau nggak salah Hajung, terus yang dari barat gitu. Gue nggak tahu yang dari orang-orang artis barat tuh siapa aja, tapi ya mereka tuh kiblatnya masih ke sana gitu. Dan gue di sini ya udah deh, gue punya karya tersendiri, gue punya soul di Indonesian music, kenapa gue nggak salurkan gitu. Akhirnya ya gue di YouTube mostly pakai musik-musik Indonesia, dan mungkin sampai sekarang, sampai nanti itu gue masih akan bikin aransemen cover, dan insya Allah mungkin untuk beberapa 1-2 tahun ke depan ya gue bisa segeranya punya album sendiri. Amin. Ditunggu ya. Nah, tapi emang buat teman-teman semua nih yang pengen emang bermusik nih emang patut di ini banget sih si Kalisa ini, kayak Contoh lah ya. Iya, buat dicontoh, soalnya kan kita juga harus memperkenalkan lah ya, kayak memperkenalkan istilahnya lagu-lagu Indonesia gitu ya, keluar kayak dengan keunikan kita sendiri gitu kan. Soalnya banyak juga musisi-musisi yang kayak lagu Indo apaan sih, Iya kayak gitu, main di luar kayak gitu, banyak juga gitu. Ya contoh kayak Kalisa, ya itu dia makanya. Tapi Kalisa dalam memulai karir ini disebutnya karir emang ya untuk ngepost di YouTube dan Instagram. Hobi ya itu hobi ya. Kenapa? Sorry. Jadi intensi kakak awalnya tuh untuk ngepost di YouTube dan Instagram itu emang ada pikiran gue pengen jadi artis atau gue pengen ngasilin suatu karir di bidang ini gitu di YouTube dan Instagram. Itu kakak pernah mikir gitu nggak, atau emang sekedar untuk menyalurkan ekspresi kakak dalam bermusik doang gitu kak? Sebenarnya gue udah consider music as a career path itu dari tahun 2019, karena di tahun itu tuh memang beberapa penyelenggara tuh mulai kontak-kontakan sama gue gitu untuk Alisa ngisi dong di acara ini, Alisa ngisi dong di acara itu. Itu tahun 2019, cuma ya tahun 2020 karena pandemi ya jadi stop semua gitu. Terus karena 2020 udah stop semua, terus gue sebenarnya agak mental breakdown sedikit karena gue bener-bener nggak tahu ini musik gue mau dibawa kemana, dan udah graduate juga dari EPM, gue udah nggak tahu deh mau bermusik gimana. Jadi akhirnya ya udahlah, pelariannya kalau nggak YouTube Instagram. Terus abis itu tiba-tiba ngerasa kayak enjoy aja gitu, selama gue punya platform, selama gue punya ranah, punya networking, dan apapun itu yang bisa gue ekspresikan gitu. Jadi ya udah, gue selama ini ya berkarya aja. Cuma mungkin untuk melanjutkan career path di 2019 itu ya pasti ada. Jadi bisa dibilang gue musik itu sebagai hobi juga, tapi sebagai pekerjaan juga. Tapi untuk spesifiknya pekerjaan yang karir gitu, maksudnya career path, itu mungkin akan diteruskan nanti, bukan sekarang, karena sekarang kondisinya juga lagi susah. Jadi untuk sekarang lebih fokus ke ini ya kak, mungkin ya kak, ke akademis mungkin ya kak? Iya, akademis. Nah, tapi kalau boleh tahu nih kak, mungkin kan kakak selama ini mainnya gitar sama biola kan ya kak? Nah, kira-kira di antara dua itu kakak tuh lebih seneng mana sih kak? Lebih seneng di gitar kah atau di biolanya kak? Dua-duanya. Ayo. Dua-duanya. Nggak bisa dibandingin. Dua-duanya karena gini, gue tuh awalnya main gitar karena gue bosen biola. Terus gue memang dari awal main biola sih. Cuma nanti kalau udah bosen juga ya ujung-ujungnya balik ke biola lagi. Terus nanti ke gitar lagi, ke biola lagi, dan itu siklusnya endless. Jadi nggak yang berat sebelah gitu. Tapi kalau selain gitar sama biola, kira-kira Kak Alisa bisa main alat musik apa lagi nih kak? Karena tadi gue di awal sempat cerita piano, jadi ya. Oh ya, piano ya. Piano juga. Terus gue pernah beberapa kali di konser sekolah gue tuh gue main bass juga. Oh. Nah, terus
pernah main drum di, sebenarnya ada kayak lomba tapi ya fail juga sih gue main drum. Kalau misalkan apa namanya perjalanan musiknya di Alisa di tahun 2019 di SMA kan udah banyak tuh kayak kakak ikut band dan segala macam kan. Ya kalau misalkan di dunia perkuliahan nih, contohnya di sipil dan atau FT, kakak pernah ikut ini nggak sih kayak komunitas musik gitu di sini? Tampil bersama band sipil atau gitu pernah nggak sih kak? Jujur sebenarnya waktu itu fail aja sih. Gue udah pengen gitu ikut Kantek Show, ikut Axioma juga. Waktu itu gue sempet udah mau tampil juga. Terus apalagi ya? Band-band di sipil buat lomba misalnya kayak TOC, terus lomba-lomba lain lah. Itu sebenarnya ya udah pengen gitu. Cuma ya pandemi kan semuanya di cancel. Kalau pas Kanshow itu gue memang memang terpaksa nggak bisa ikut sih karena jadwal latihan sama jadwal show-nya itu juga bentrok-bentrokan sama gue harus ke YPM kan dari Depok ke Manggarai kan itu mikir juga ke sana ya gitu. Nah, tapi semakin lama kita ngobrol-ngobrol sama Kak Alisa nih, kayak lu jadi pengen belajar musik nggak sih, San? Jadi pengen belajar musik lain parah ya. Di sini kali kita belajar musik kali ya? Boleh. Dan jujur sebenarnya tuh dia juga main gitarnya udah jago kak, lumayan. Enggak lah kak, masih jagoan Kak Alisa lah. Jauh sih. Jauh. Nah mungkin nih kak, mungkin karena kita udah ada di penghujung topik pembicaraan. Iya, penghujung BTS juga. Mungkin dari Kak Alisa sendiri nih, kira-kira ada nggak sih kak saran-saran buat teman-teman DTSL semua nih yang punya minat di musik di seni gitu, tapi masih ngerasa terhalang nih kak sama kewajiban akademis dan kewajiban lain. Nah, kira-kira ada tips gitu nggak kak buat kita gitu kak? Oke, sebenarnya ini tuh hal yang gue tekankan di setiap orang minta saran gitu. Gue sebenarnya agak ngerasa ini juga risih karena sebenarnya musik itu tuh adalah bentuk ekspresi bukan impresi. Dan di sini gue nemuin di beberapa hal bahwa orang tuh malu gitu untuk berekspresi karena mereka takut untuk dijudge, mereka takut untuk di cancel, takut musiknya jelek, takut karyanya nggak diterima orang. Lagi-lagi tuh musik itu karena itu ekspresi ya ekspresikanlah. Karena bukan impresi, gak usah takut lah untuk berkarya. Gak usah takut dijudge, gak usah takut di cancel. Berkaryalah karena musik itu ekspresi bukan impresi. Gitu aja sih. Mantap. Jujur banget soalnya gue kalau misalnya mau ngepost di Instagram atau mana masih malu-malu gitu. Masih malu ya, masih malu sih. Belum pede lah. Kayak belum jago sih. belum jago ya. Belum jago. Nah, mungkin kan kita dari awal nih San, kita udah bincang-bincang tentang ceritanya Kak Alisa dari awal sampai lulus tentunya kan. Iya. Terus juga tantangan-tantangan Kak Alisa segala macamnya, dan juga tadi terakhir juga Kak Alisa ngasih saran buat teman-teman DTSL gitu kan. Nah, mungkin karena udah terasa sudah cukup lama juga ya kita berbincang-bincang di BTS episode Kak Alisa kali ini. Iya, betul. Semoga teman-teman DTSL semua yang udah nonton podcast ini udah sampai habis bisa terinspirasi Son ya. Iya, dengan cerita Kak Alisa yang jujur salut banget. Pokoknya intinya kalau kata Kak Alisa tadi, kita nggak boleh takut untuk berkreasi, sama nggak boleh takut untuk pokoknya mengembangkan diri lah ya Kak. Karena seni musik itu adalah sebuah bentuk ekspresi dan bukan impresi. Nice banget. Kak Alisa 2021. Nah mungkin sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak nih Kak Alisa udah sempetin buat datang ke BTS ini. Pokoknya sukses terus buat kakak ke depannya. Semoga ditunggu Kak albumnya. Siap, betul. Ntar karya kakak kita taruh di ini kayak di link bawah ini. Boleh. Nanti supaya boleh. Thank you banget. Supaya teman-teman semua bisa ngeliat nih karya-karya Kak Alisa. Bener gak? Oh ya, jangan lupa nih, ada apa Ci? Jangan lupa pokoknya setelah rangkaian BTS ini, besok-besok tuh kafe bakal masih ada lagi, bakal masih ada video performance lainnya. Jadi
buat teman-teman semua jangan lupa nonton karena masih bakal banyak banget di sana. Banyak. Untuk hari Sabtu besok ada Minggu bakal ada workshop dan seminar. Betul. Dan untuk Senin dan Selasa masih ada Video performance. dan juga closing. Jangan lupa tuh datang. Jangan lupa datang kawan-kawan. Pokoknya masih banyak banget deh karya-karya warga-warga di TSL yang pokoknya mantep deh, tungguin aja. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Thank you ya Kresma, thank you for having me. Semoga semuanya lancar. Amin. Makasih Kak. Dah. Ini udah boleh live ya gue ya?